Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Bismillah bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Allahumma aslih ummata Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa farrij an ummati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, warham ummata Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wansyur wahfadh wa ayyid nahdatal watan fil alamin bihaqqi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada pertemuan ini kita akan membahas kitab Matan Al-Ghayah wa Taqrib fil Fiqh Syafi'i, mengenai fikih mazhab Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala an, yang dikarang oleh Al-Qadi Abi Syuja' rahimahullah, wa nafa'anallahu bi'ilmih wa bibarakatih, amin ya rabbal alamin. Baik, langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu tabaraka wa ta'ala, wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini, amin. Kita balik lanjut Matnul Ghayah wa Taqrib. Ada tarjamah Al-Qadi Abi Syuja', ada biografi beliau. Jadi beliau lahir tahun 533 Hijriah dan wafat pada tahun 593 Hijriah. Bismillah. Kitabut Taharati, bab pembahasan tentang taharah atau bersuci sebelum ibadah, atau bersuci dari hadas kecil, hadas besar, ataupun bersuci dari najis, baik najis ringan, sedang maupun berat. Al-miyahu allati yajuzu biha at-tathiru sab'u miyahin. Al-miyah merupakan jamak dari isim mufrad, yaitu ma'un, berarti air. Dapat diartikan al-miyahu, adapun air-air, allati yang, yajuzu dapat, biha dengannya, at-tathiru digunakan untuk bersuci, sab'u miyahin, sab'u menjadi khabar daripada al-miyah. Sab'u miyahin, ada 7 macam air. Yang pertama, ma'us sama'i. Ma'u dibaca dhammah karena merupakan badal daripada sab'u. Ini yang dinamakan badalul ba'di minal kulli. Ma'us sama'i berarti air langit, yang sering kita kenal dengan air hujan. Wa ma'ul bahri, dan air laut. Wa ma'un nahri, yang ketiga ada air sungai. Wa ma'ul bi'ri, yang keempat ada air sumur. Wa ma'ul aini, ada air mata. Tentu cara mengartikannya dengan membalik. Ma'ul aini, air mata air, agar sesuai relevan dengan konteks pembahasan kita. Wa ma'ul thalji, selanjutnya ada air salju. Dan yang terakhir ada ma'ul baradi, ada air embun. Thumma al-miyahu ala arba'ati aqsamin. Tahirun mutahhirun ghairu makruhin wa huwal ma'ul mutlaqu. Boleh dibaca tahirin mutahhirin ghairi makruhin wa huwal ma'ul mutlaq. Tapi kita sesuaikan saja dengan barisnya, karena di sini kedudukannya bukan sebagai badal, melainkan sebagai khobar daripada mubtada mahdhuf, yaitu hiya.
kembali kepada arba'ati aqsamin. Thumma, kemudian al-miyahu, air-air tersebut, ala arba'ati aqsamin, ay tunqasamu ala arba'ati aqsamin, dibagi menjadi 4 bagian. Tahirun mutahhirun ghairu makruhin wa huwal ma'ul mutlaq. Yang pertama ada air suci lagi mensucikan. Ghairu makruhin, tidak makruh menggunakannya. Wa huwal ma'ul mutlaqu, dan air tersebut dinamakan air mutlaq. Air mutlaq ini kalau ulama fikih mendefinisikannya dengan air yang tidak terikat dengan sesuatu. Contoh seperti air yang sudah diikat dengan kata-kata kopi, atau air tersebut dimasukkan kopi ke dalamnya. Jadi air tersebut tidak mutlak dinamakan air, melainkan namanya sudah menjadi air kopi. Sehingga 7 macam air yang sudah disebutkan tadi sudah termasuk dalam kategori air yang tahirun mutahhirun ghairu makruhin, suci lagi bisa mensucikan. Kata suci dan mensucikan jelas berbeda. Tahirun artinya suci dari segi zat air tersebut, tidak terkena najis ataupun tidak musta'mal. Kemudian mutahhirun, mensucikan. Mensucikan ay bisa digunakan untuk beribadah atau mensucikan diri dari hadas kecil, hadas besar, maupun dari najis. Ghairu makruhin, tidak makruh, wa huwal ma'ul mutlaq. Namanya air yang pertama adalah air mutlaq, pembagian daripada 4 bagian yang tadi. Yang pertama adalah air mutlaq. Adapun bagian yang kedua, tahirun mutahhirun makruhun wa huwal ma'ul musyammas. Airnya suci, mutahhirun, mensucikan, bisa digunakan untuk menghilangkan hadas atau najis. Makruhun, akan tetapi makruh menggunakannya. Wa huwal ma'ul musyammasu, dan air ini dinamakan air musyammas. Yang pertama adalah al-ma'ul mutlaq, yang kedua al-ma'ul musyammas. Apa itu air musyammas? Air musyammas adalah air yang dipanaskan oleh sinar matahari. Adapun makruhnya air musyammas apabila air tersebut berada pada sebuah bejana selain dari bejana yang terbuat dari emas atau perak. Dan ulama juga memberikan batasan, yaitu air yang musyammas, dikategorikan sebagai air musyammas adalah air yang berada di tempat yang panas. Tentunya bukan di kutub utara atau kutub selatan. Jadi sekiranya nanti kita berada di kutub utara atau kutub selatan, kemudian kita menemukan ada air yang dipanaskan oleh matahari, itu tidak makruh menggunakannya. Karena syarat makruhnya apabila berada di tempat yang panas. Indonesia misalnya, Mesir, terutama di Mesir, Mekah, Madinah, Afrika, dan lain sebagainya. Adapun air yang ketiga, wa tahirun ghairu mutahhirin. Ada air yang tahir, suci, ghairu mutahhirin, tapi tidak mensucikan. Apa dia? Wa huwal ma'ul musta'mal. Yang pertama ada al-ma'ul mutlaq, kedua ada al-ma'ul musyammas yang dipanaskan oleh sinar matahari, dan yang ketiga ada al-ma'ul musta'malu, air yang musta'mal, artinya sudah digunakan untuk mengangkat hadas atau najis. Wal mutaghayyiru bima khalatahu minat tahirat,
dan begitu juga air-air yang berubah salah satu dari 3 sifatnya, baik dari segi rasa, warna maupun bau, tidak sama seperti air biasa, dan dia berubah, air tersebut berubah karena bercampur dengan benda suci, maka dinamakan air musta'mal. Contohnya air musta'mal adalah air yang digunakan setelah berwudu atau mandi besar misalnya. Intinya air tersebut digunakan untuk mengerjakan sesuatu sebagai syarat dari bisa terlaksananya suatu ibadah. Contohnya seperti sholat, haji, dan lain sebagainya. Adapun dalam masalah wudu tajdid atau tajdidul wudu, air yang digunakan tajdidul wudu bukan termasuk air musta'mal. Kenapa tidak musta'mal? Karena air yang digunakan tajdidul wudu bukan untuk mengangkat hadas atau menghilangkan najis misalnya. Itu sebabnya para ulama sepakat bahwa air yang digunakan untuk tajdidul wudu itu boleh digunakan untuk berwudu kembali, karena tidak digunakan untuk mengangkat hadas. Artinya tidak berniat liraf'il hadas. Beda dengan wudu untuk sholat. Wudu karena dia sedang berhadas, hadas kecil maupun hadas besar. Adapun contoh dengan al-mutaghayyir bima khalatahu minat tahirat, air yang berubah karena tercampur dengan benda-benda suci, itu tidak bisa digunakan. Adapun contoh daripada al-mutaghayyiru bima khalatahu minat tahirat, yaitu seperti air bekas basuhan setelah makan, atau kalau bahasa Sasak itu air bisu ime lah. Nah, itu kan biasa bercampur dengan ada bekas sambal segala macam, dan berubah daripada salah satu yang 3, yaitu sifat-sifat air yang 3, entah dari rasa, warna maupun bau, maka itu dikategorikan sebagai air yang musta'mal. Kemudian air yang keempat yaitu wama'un najisun. Yang pertama tadi ada alma al-mutlaq, kedua alma al-musyammas, yang ketiga ada alma al-musta'mal, dan yang terakhir ada alma an-najis, air yang mutanajjis, air yang wahuwa alladhi halat fihi najasatun wahuwa dunal kullatain, air yang terkena najis dan air tersebut kurang daripada 2 kullah, au kana kullataini fataghayyara, atau misalnya air tersebut lebih dari 2 kullah namun jatuh najis ke dalam air tersebut dan berubah salah satu dari 3 yang tadi, rasa, warna maupun bau daripada air tersebut. Wal kullatani 500 ritlin baghdadiyyin taqriban fil asah. Adapun 2 kullah, ulama fikih mengambil takaran daripada takaran Baghdad, yaitu 500 ritlin, 500 ritel. Jadi di sini menggunakan ritel bukan liter. Beda antara ritel dengan liter. 500 ritlin baghdadiyin, 500 ritel bangsa Baghdad, takriban kira-kira atau yang paling mendekati, fil asah menurut pendapat yang sahih.
Jadi apabila ada air yang kurang dari 2 kullah, kemudian jatuh ke dalam air tersebut najis, walaupun tidak berubah rasa, warna maupun baunya, maka tetap dihukumi najis. Namun kalau sudah melampaui 2 kullah, kemudian jatuh najis ke dalam air tersebut, maka tidak dikategorikan sebagai air mutanajjis apabila air tersebut tidak berubah salah satu sifatnya dari yang 3, dari rasa, warna maupun baunya. Akan tapi kalau berubah salah satu dari yang 3 tersebut, maka dihukumi air mutanajjis. Dalam kitab lain dijelaskan bahwa air yang dikategorikan 2 kullah adalah ukuran air 60 cm, air yang berada di wadah 60 cm. Bahkan ada ulama yang mengatakan 70 cm. Wallahu a'lam. Lanjut, fasal wajuludul maitati tathuru bid-dibagh. Kulit-kulit daripada mayat, bangkai daripada hewan, tathuru, dapat suci, tidak menjadi bangkai, bid-dibagh, dengan cara disamak, illa, kecuali, jildal kalbi wal khinzir, kecuali kulit daripada anjing ataupun babi, wa ma tawallada minhuma aw min ahadihima, dan apa saja yang lahir daripada kedua rahim hewan-hewan tersebut. Jadi misalnya ada anjing yang melahirkan kambing, jadi kambing itu juga dihukumi seperti anjing, yaitu najis. Begitu juga dengan babi, misal suatu ketika nanti ada babi yang memiliki anak berbentuk ayam, maka ayam itu dihukumi najis sama seperti babi. Wa 'azmul maitati wa sya'ruha najisun illal adami. Adapun tulang belulang daripada mayat atau bangkai, wa sya'ruha, dan rambut-rambutnya itu najis, adalah najis, illal adami, kecuali tulang belulang atau rambut daripada manusia. Fasal wala yajuzu isti'malu awani adh-dhahabi wal fiddati wa yajuzu isti'malu ghairihima minal awani. Tidak boleh menggunakan cawan daripada zahab wal fiddah yang terbuat dari emas ataupun perak. Wa yajuzu isti'malu ghairihima minal awani, dan boleh menggunakan cawan dari selain keduanya, artinya cawan yang terbuat dari selain emas maupun perak, dan ini digunakan untuk ibadah. Contohnya seperti menyimpan air untuk wudhu, tidak boleh menggunakan cawan yang terbuat dari emas maupun perak. Faslun was-siwaku mustahabbun fi kulli halin. Siwak mustahabbun, disunnahkan, fi kulli halin, di setiap keadaan, illa ba'da zawali lis-shaimi, kecuali setelah matahari menyongsong di siang hari, lis-shaimi, bagi orang yang sudah berpuasa pada hari itu. Jadi orang yang sudah puasa pada hari itu, pada saat matahari sudah di tengah-tengah, artinya di jam 12 ke atas, itu makruh bersiwak atau sikat gigi. Wa huwa fi thalathati mawadhi'a ashaddu istihbaban. Adapun siwak fi thalathati mawadhi'a, pada 3 tempat, ashaddu istihbaban, sangat disunnahkan. Inda taghayyuril fami min azmin wa ghairihi, yang pertama pada saat mulut sudah berubah baunya, entah karena azmin, karena
berdiam atau tidak berbicara, wa ghairihi atau yang selainnya, kecuali apabila orang tersebut dalam keadaan puasa, kemudian matahari sudah menyongsong, sudah berada di atas kepala atau di atas jam 12. Yang kedua, wa indal qiyami minan naumi. Yang kedua, pada saat bangun dari tidur sangat disunnahkan untuk bersiwak. Wa indal qiyami ilas salati. Kemudian yang ketiga, pada saat bangun untuk melakukan sholat sangat disunnahkan bersiwak. Adapun kesimpulan pembahasan kita pada kesempatan ini, bahwa dari segi pembahasan yang sangat ringkas ini, yaitu bab taharah, bersuci, air-air yang bisa digunakan ada 7, sebagaimana yang sudah disebutkan tadi. Yang pertama ma'us sama, air hujan, wa ma'ul bahr, air laut, wa ma'un nahar, air sungai, wa ma'ul bir, air sumur, wa ma'ul ain, air mata air, wa ma'us salji, air salju, wa ma'ul barat, dan air embun. Adapun ketujuh air tersebut dibagi lagi dari segi suci lagi mensucikannya. Yang pertama ada namanya al-ma'ul mutlaq. Ma'ul mutlaq yaitu air yang tidak terikat dengan nama apapun. Beda halnya dengan ma'ul bi'ri, air sumur. Itu terikatnya dengan tempat, bukan terikat dengan zat. Beda juga dengan ma'ul bahri, air laut. Walaupun rasanya asin, bukan berarti air tersebut tidak bisa digunakan untuk bersuci, karena memang dalam hadis sudah dijelaskan bahwa huwa at-tahuru ma'uhu wal hillu maitatuhu. Air laut itu suci lagi mensucikan airnya, wal hillu maitatuhu, dan mayat-mayat yang timbul dari dalam lautan halal untuk dimakan. Jadi tidak ada kaitannya dengan ikatan nama kalau ma'ul bahri, air laut, karena sudah ada ketentuannya dari hadis. Yang kedua ada al-ma' al-musyammas, air yang dipanaskan dengan terik matahari, tentunya di tempat yang panas, dan di bejana atau cawan yang dibuat selain daripada zahab wal fiddah, emas dan perak. Kemudian yang ketiga ada al-ma'ul musta'mal, air yang sudah digunakan untuk bersuci, seperti menghilangkan hadas dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat ada al-ma'un najisu, air yang mutanajis, air yang jatuh najis ke dalam air tersebut. Kemudian selanjutnya, kulit-kulit daripada bangkai bisa suci walaupun sudah menjadi bangkai dengan cara disamak, kecuali bangkai dari anjing maupun babi. Kemudian tulang belulang daripada bangkai dan rambut daripada bangkai tersebut najis, kecuali bangkai atau mayat manusia. Tidak boleh menggunakan cawan atau bejana yang dibuat dari emas maupun perak, zahab awil fiddah. Yang terakhir as-siwak, siwak atau bersikat gigi, sikat gigi itu sunnah, kecuali bagi orang yang sedang berpuasa setelah jam 12, maka hukumnya makruh. Adapun siwak ini sangat disunnahkan pada 3 tempat atau 3 keadaan, yaitu pertama pada saat bau mulut sudah tidak bisa dinegosiasi. Yang kedua pada saat bangun tidur, mungkin karena pada saat tidur
bantalnya penuh dengan pulau-pulau. Kemudian yang ketiga, indal qiyam ila shalah. Yang terakhir atau yang ketiga, yaitu pada saat bersiap bangun untuk sholat. Dan semoga ada manfaatnya. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika, thumma ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.